Umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema bukan demikian cara menggiring unta wahai Sa'ad. Maha kada ya Sa'du turadul ibil. Kesalahan yang dilakukan oleh asatidah yaitu sebelum tanggal 15-16 Agustus, yakni sebelum pertemuan asatidah Jumhur dengan asatidah Jember, itu asatidah telah melakukan hasutan-hasutan kepada salafiyin dari kalangan atas, dari Ustadz Kibar, kemudian mudarris, mudir di mahat-mahat, yang terus mereka melanjutkan kepada salafiyun. Supaya mengetahui tentang hakikat fitnah ini, bahwasanya asatidah telah bersikap terlebih dahulu sebelum adanya bimbingan ulama. Tanpa adanya bimbingan ulama atau mendahului ulama di dalam perkara yang besar ini, dalam perkara nawazil, asatidah memvonis bahwasanya Mahat Minhajul Atsar Jember menyelisih pemerintah dalam masalah prokes. Ini awal-awal. Demikian juga asatidah memvonis bahwasanya Jember, Mahat Minhajul Atsar Jember atau Ustadz Lukman telah melakukan kesalahan dalam masalah medsos, cendi dan ikan u. Itu sebelum adanya penelponan Ustadz Lukman dengan Luweh, dengan Abu Abdurrahman Luweh. Sebelum penelponan dengan Luweh. Penelponan Luweh tersebut tanggal 24 Oktober 2020. Perhatikan ini, sengaja saya sebutkan ini. Adapun istima asatidah Jumhur dengan asatidah Jember itu tanggal 15-16 Agustus 2020. Itu hari Sabtu dan hari Ahad. Bukan hari Kamis loh ya, tapi hari Sabtu dan hari Ahad. Bukan hari Kamis. Jadi berakhir istimewa tersebut hari Ahad, bukan hari Kamis. Sengaja Anda mengatakan, nanti akan dijelaskan nanti ya, kenapa saya sebut hari Kamis ini ya. Menunjukkan dhaifnya data-data yang ada pada asatidah ya. Insya Allah nanti akan kita bahas ini. Dan Anda berharap semoga Ustadz Lukman bisa menyampaikan masalah ini ya. Baik. Jadi sebelum pertemuan itu, pertemuan asatidah Jumhur dengan asatidah Jember tanggal 15-16 Agustus ya, sebelum itu sudah terjadi penyikapan asatidah Jumhur terhadap asatidah Mahat Minhajul Atsar. Itu tadi sudah saya sebutkan tentang penyikapan terhadap ana dan Ustadz Arif sebagai pembina Mahat Ibnu Omar, yang mana Mahat itu Mahat Ibnu Umar di Bangil dari awal dirintis, dibimbing oleh Mahat Minhajul Atsar Jember. Ketika fitnah
Mereka tiba-tiba diundang ke Malang. Bertemu Ustadz Malang dan dihasut sampai terjadi perpecahan di Ma'had Ibnu Umar Bangil tersebut. Dan sebagainya sudah disebutkan oleh Ustadz Abdul Haris. Ana dan Ustadz Arif dicoret atau dikeluarkan dari pembina yayasan. Dan juga terjadi penarikan anak-anak yang belajar di Ma'had Minhajul Athar Jember sebelum terjadinya istimewa 15-16 Agustus. Ini luar biasa. Ketika terjadi istimewa, yakni Ustadz Lukman meminta bantuan kepada Ustadz Fauzan. Ya. Terjadinya istimewa itu ide dari Ustadz Lukman. Sekali lagi, ide dari Ustadz Lukman. Sebenarnya membantah kedustaan-kedustaan ya. Yang tersebar itu mudah ya. Tapi amat erat kaitannya dengan asatidah. Karena asatidah yang menyebarkan kedustaan-kedustaan tersebut. Dan tidak mau tasabbut ya. Masih dijaga kehormatannya waktu itu oleh Ustadz Lukman. Ustadz Lukman awal-awal fitnah banyak diam. Asatidah yang banyak bicara. Membikin perpecahan di mana-mana. Kemudian terjadilah istimewa. Alhamdulillah istimewa terjadi ya. Yang mana justru ana melihat dan disaksikan oleh yang hadir, Ustadz Lukman itu tenang menghadapi asatidah yang luar biasa memancing emosi ya, dalam istimewa tersebut. Apalagi ada asatidah yang teriak luar biasa ya, membentak, bahkan mengancam kalau tidak dua perkara ini kita asatidah pulang. Wah, belum pernah antaranya yang terkena hasutan adalah Al-Ustadz Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini ada pembahasan sendiri. Anak tekankan, anak jelaskan nanti ada pembahasan sendiri ini ya. Luar biasa. Menghasut para mudarris. Beberapa mudir yang ada di sekitarnya. Donatur yang ada di daerah sekitarnya. Luar biasa ya. Untuk memusuhi, menyikapi, membenci Ustadz Lukman. Insya Allah kita akan kupas satu persatu nantinya. Setelah istimewa 15-16 Agustus asatidah luar biasa ya. Sementara dari pihak Jember ya, karena masih ada yang perlu diselesaikan dalam pertemuan tersebut, karena asatidah ketika membahas masalah medsos, ketika mulai dirinci sama Ustadz Lukman, dijelaskan, mereka tidak tenang sudah ya. Kemudian segera pulang dan meletakkan catatan tentang prokes dan tentang medsos. Subhanallah ya. Ditinggalkan setelah itu ya. Padahal waktunya masih panjang. Tidak biasanya saya tidak pulang sedini seperti itu ya. Ya karena memang nggak punya hujah ya. Ketika di awal katanya masalah prokes ini, masalah medsos ini butuh panjang ya. Telah dilayani ya. Mereka izin pulang ya. Subhanallah ya. Oleh karena itu Ustadz Lukman, Ustadz Ruaife, Ustadz Alfian ya,
berusaha untuk mendatangi asatidah satu persatu. Ya. Tapi sudah terjadi kesepakatan kelihatannya. Ya. Tidak ada satupun asatidah yang mau dihubungi. Termasuk Ustadz Fauzan. Yang insya Allah masih waktu itu dinilai munsif. Masih bisa menerima Jember masih. Ya. Tapi setelah istimewa itu mungkin sudah Ustadz Fauzan mendapatkan info-info miring dari asatidah jumhur yang hadir. Langsung telepon ana tidak diterima lagi. Teleponnya Ustadz Lukman juga tidak diterima lagi. Luar biasa ya. WA-nya SMS-nya Ustadz Lukman tidak dijawab. Insyaallah nanti ini akan pembahasan sendiri masalah ini ya. Saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh asatidah setelah 15-16 Agustus tersebut. Pemecatan-pemecatannya seperti di Perawang. Sebelum adanya luweh get ya. Sebelum adanya penelponan antara Abu Abdurrahman Luweh dengan Ustadz Lukman ya. Tiba-tiba saya mendapatkan surat ya, pemutusan hubungan. Masya Allah ya. Padahal dulu mereka merengek-rengek meminta bimbingan kepada Ma'had Minhajul Athar, dan kebetulan Ustadz Lukman ya, memberikan amanah kepada ana untuk membimbing ya, Ma'had yang ada di Perawang tersebut. Telah berjalan sampai kita kirim Ustadz Salim di sana ya. Subhanallah ya. Setelah berjalan ya, Masya Allah pendidikan mulai membaik ya. Dengan fitnah ini langsung pemutusan hubungannya. Masya Allah. Itu setelah Ustadz Fauzan dan Ustadz Komar datang ke Pekanbaru ya. Mampir ke Perawang ya. Terutama Ustadz Fauzan yang sering ke Perawang ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri nih ya. Ustadz Komar juga demikian. Sebagiannya sudah disebutkan oleh Ustadz Abdul Haris ya. Bagaimana hasutan-hasutan asatidah ini ya. Sehingga yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau, itu luar biasa penyikapannya terhadap Ma'had Minhajul Athar Jember ya. Padahal dulu luar biasa dekatnya. Subhanallah. Terus berjalan penyikapan-penyikapan tersebut. Di situ Bondo penarikan di mana lagi di Lumajang ya. Penarikan wakaf di Lumajang ya. Penarikan wakaf. Subhanallah ya. Termasuk juga di Pekanbaru. Ya. Aneh. Pekanbaru waktu itu mudirnya Ustadz Iqbal. Yang mana Ustadz Usama sebagai pembina. Di pondok tersebut. Ustadz Usama yang mengeluarkan ketua yayasan. Ya. Karena dianggap bermasalah mungkin oleh Ustadz Usama. Dikeluarkannya. Dengan fitnah ini membuat yayasan baru. Ketuanya adalah ketua yang dikeluarkan oleh Ustadz Usamah tadi. Dan Ustadz Komar dan Ustadz Usamah menjadi pembinanya. Luar biasa ya. Perpecahan terus terjadi ya. Karena memiliki kekuatan mereka ya. Akhirnya Ustadz Iqbal dan teman-teman terpaksa harus meninggalkan tempat tersebut ya. Subhanallah, perpecahan terjadi. Demikian juga di Muara Bungu. Pemilik wakaf
Dan beberapa orang yang ya maaf saja ya, kurang dalam thalabul ilm, datang ke Ustadz Komar. Setelah bertemu dengan Ustadz Komar ya, tiba-tiba Ustadz Abu Yahya yang diberi amanah dikirim ke situ untuk mengajar ya, terpaksa harus keluar dari tempat tersebut. Dan itu pengusiran di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Dikasih waktu yang amat pendek sekali, kejam luar biasa ya. Insya Allah nanti akan saya buktikan ya dengan detail. Saya cuma membacakan global saja bahwasanya yang melakukan perpecahan adalah asatidzah. Nah, Ustadz Refe, Ustadz Lukman, Ustadz Alfian datang ke berbagai daerah ya. Asatidzah tidak mau berbicara. Sebagian tidak mau bertemu, sebagian tidak mau menjawab salam. Sampai ganti telepon, setelah terima tahu ini telepon barunya Ustadz Lukman, tidak diangkat. Subhanallah. Kompak ketika itu ya. Luar biasa ya. Sistematis. Jadi setelah pertemuan 15-16 Agustus tersebut, yang mana asatidzah belum menyelesaikan permasalahannya dengan tuntas, hanya sekedar menyampaikan catatan-catatannya saja, yang harus didiskusikan itu ya. Yang itu insya Allah sudah ada bantahan semua catatan-catatan tersebut ya. Memang lemah asatidzah dalam masalah ini ya. Sebagiannya sudah dibantah oleh Ustadz Musa ya. Masalah lockdown ya. Dalam tulisannya ya. Jazakallahu khairan ya. Ini asatidzah betul-betul lemah dalam meneliti data-data tersebut ya. Terus perpecahan semakin dahsyat di berbagai daerah. Ustadz Lukman dituduh begini, dituduh begitu, dinasihatin, tidak menerima nasihat, pemarah, marah-marah terus. Masya Allah. Luar biasa ya, isu-isu yang disampaikan. Insya Allah ini ada topik sendiri pembahasan ini ya. Banyak memang topik-topik yang perlu dibahas ya. Soalnya asatidzah tidak melakukan demikian. Maha kadaya sa'du turadul ibil ya. Kalau kalian punya hujah, sampaikan hujah kalian ya. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan diam-diam ya. Kalian terlebih dahulu berbicara tentang masalah fitnah ini. Sehingga salafiyun ya, menyikapi, memusuhi, membenci Ma'had Minhajul Athar Jember ya. Perpecahan terjadi di mana-mana. Dan itu di awal-awal masalah medsos, masalah prokes dan isu-isu yang terkait dengannya. Ceramahnya Ustadz Afif secara global, tapi faham salafiyun itu Jember ya. Luar biasa ya. Demikian juga ya, seolah-olah diseret kepada manhaj ya. Ini luar biasa ya. Insyaallah ada topik-topik tersendiri tentang masalah ini ya. Nah, ingin menjelaskan bahwasanya asatidzah telah melakukan penyikapan, permusuhan, kebencian terhadap Ma'had Minhajul Athar Jember atau terkhusus kepada Ustadz Lukman. Dan menghasut salafiyin untuk menyikapi Ustadz Lukman. Ini luar biasa ya. Kemudian setelah itu asatidzah ya, terus terus melakukan hasutan-hasutan, terus semakin dahsyat hasutan ini. Setelah Ustadz Lukman, Ustadz Refe dan Ustadz Alfian ya, mendatangi mereka tidak bisa,
Tidak ada yang satupun yang mau diajak diskusi tentang permasalahan yang mereka tuduhkan kepada Ma'had Minhajul Azhar Jember. Ya. Subhanallah. Ya. Maka Ustaz Lukman punya ide agar Ustaz Raifik dan Ustaz Alfian bisa berdiskusi dengan asatidah. Karena sudah disampaikan isu bahwasanya Ustaz Lukman itu maunya menangnya sendiri. Ustaz Lukman itu banyaklah tuduhan-tuduhannya. Akhirnya Ustaz Raifik dan Ustaz Alfian ya, menulis surat kepada asatidah. Saya bacakan suratnya ya. Ini tanggal 9 Desember ya. Sudah terjadi keributan di mana-mana ini sudah ya. Perpecahan luar biasa ya. Permusuhan luar biasa. Itu masih 9 Desember 2020. Setelah penelponan luwih-get itu semakin gencar asatidah ya. Luar biasa asatidahnya. Disebarkan juga ya. Channel-channel maksul menyebarkan penelponan tersebut dengan versi mereka ya. Yang intinya membenci, memusuhi Ustaz Lukman. Istilah-istilah jarkoni larkoni mulai disebarkan ketika itu ya. Yang itu yang dituju adalah Ustaz Lukman atau yang bersamanya. Sudah kondisi luar biasa, tidak kondusif, perpecahan di berbagai daerah. Ustaz Lukman sabarnya luar biasa ya. Maaf saja anak ketika itu ya. Menulis surat kepada Ustaz Fauzan ya. Sampai saya dikeluarkan, diblokir ya. Karena ucapan dia luar biasa, penghasutan yang luar biasa. Nanti akan saya jelaskan ya. Takhim wa tahwilnya asatidah jumhur ini ya. Betul-betul yang mendengar, karena asatidah jumhur yang mengucapkannya itu dipercaya sehingga Salafiyun langsung memboikotnya, langsung menyikapi Ma'had Minhajul Azhar. Tapi terus Ustaz Raifik meminta kepada asatidah untuk diskusi. Saya bacakan misalnya Ustaz Raifik kepada mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada asatidah Fudola, Ustaz Qamar Suaidi, Ustaz Abdul Jabbar, Ustaz Safruddin, Ustaz Abdul Haq, Ustaz Abdullah Nahar, Ustaz Fauzan Pendem, Ustaz Muhammad Rijal, hafizahumullah. Ini Ustaz Raifik menjapri mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah ini, perkenankan kami Raifik dan Alfian melayangkan risalah ukhawiyah kepada asatidah sekalian. Inti dari risalah kami ini adalah menawarkan kepada asatidah sekalian untuk berjumpa, memusyawarahkan kembali perkembangan dakwah salafiyah dan ukhuwah salafiyin di Indonesia yang belakangan ini tak kunjung menggembirakan. Tak seorang salafi pun melihatnya pasti bersedih dan mengimpikan kehadiran masa lalu yang diliputi oleh keakraban dan kedekatan yang dibangun di atas tonggak ukhuwah fillah. Formasi perjumpaan asatidah untuk kali ini kami tawarkan tanpa kehadiran Ustadz Lukman. Hal ini mengingat fitnah yang terus berkembang dan menyebar tanpa kendali hingga ke akar rumput ikhwah, sebagaimana yang antum semua telah mengetahuinya pula. 2.
Sejauh informasi yang sampai kepada kami bahwa asatidah merasa kesulitan atau merasa keberatan untuk berdialog dengan Ustadz Lukman. Terkadang dengan alasan tidak mampu bicara lagi dengan Ustadz Lukman, atau tidak berani menyela pembicaraan atau alasan yang lainnya. Maka dari itu kami menawarkan kepada antum formasi jalsah sebagaimana di atas, yakni tanpa kehadiran Ustadz Lukman, dengan harapan dapat terwujud dialog dan musyawarah yang penuh ukhuwah, kondusif, sejuk dan ilmiah, serta membuahkan hasil yang menggembirakan bagi salafiyin dan membawa kebaikan untuk dakwah salafiyah. Formasi ini sebenarnya merupakan inisiasi dari Ustadz Lukman sendiri yang berulang kali disampaikan kepada kami. Demi terwujudnya kebaikan bagi dakwah dan ukhuwah salafiyin, serta dapat keluar dari gunungan ombak fitnah kali ini dalam kondisi yang terbaik biidznillah. Berikutnya, demi kondusifnya dialog dalam jalsa ini pula, sebagaimana Ustadz Lukman tidak hadir, maka kami pun berharap agar asatidah Malang tidak hadir pula dalam jalsa tersebut. Kami berharap asatidah bisa memahami hal ini. Demikian usulan kami, sekali lagi demi kondusifnya jalsah. Waktu dan tempat kami serahkan kepada asatidah untuk menentukannya. Semakin cepat insya Allah semakin baik, supaya fitnah tidak semakin berlarut-larut. Demikian risalah ukhawiyah dari kami. Semoga membuahkan beribu-ribu kebaikan dan menjadi jembatan indah menuju persatuan salafiyin di atas manhaj nubuwah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatian antum sekalian kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau 9 Desember 2020, yaitu Waife bin Sulaimi dan Abu Amr Alfian. Ini isi surat Ustadz Rafi dan Ustadz Alfian kepada asatidah tersebut, dan dikirim oleh Ustadz Rafi dengan dijapri kepada semua nama-nama asatidah yang disebutkan tersebut. Terus dijawab oleh asatidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Al-Ustadz Rafi dan Al-Ustadz Alfian, hafidhakumullah, dalam rangka menyambut risalah ukhawiyah, maka sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas tawaran antum untuk bertemu, memusyawarahkan kembali perkembangan dakwah salafiyah dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan yang ada dan pengalaman yang lalu. Maka setelah bermusyawarah, asatidah memandang bahwa jalan yang terbaik adalah menyampaikan kepada masyayikh. Merekalah yang kita harapkan akan menilai permasalahan yang kita perselisihkan. Sebagaimana hal tersebut merupakan anjuran dalam agama kita. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk kebaikan dakwah dan ukhuwah kita. Mohon maaf apabila antum sekalian kurang berkenan terhadap keputusan kami.
Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau 11 Desember 2020. Ini jawabannya. Muhibbukum Safruddin Abdul Jabbar Fauzan Pendem Abdullah Nar Abdul Haq Muhammad Rijal Qamar Suaidi. Itulah jawaban dari asatidah. Jadi menyerahkannya kepada ulama, kepada masyayikh. Ini jawaban asatidah ketika ditawarkan oleh Ustaz Rafi dan Ustaz Alfian untuk duduk jalsah dengan hati yang sejuk, ya, dengan ilmiah, ya. Tapi asatidah sebenarnya perkaranya sepele sebetulnya, ya. Bisa diselesaikan, ya. Mau ditunjukkan bukti-buktinya oleh asatidah Jember, ya. Bahwasanya data-data asatidah itu nggak valid, gitu, ya. Yang dituduhkan, yang dijadikan sikap itu nggak beres, nggak benar, gitu, ya. Nggak valid, lemah, ya. Sebagiannya sudah dibantah sudah oleh Ustaz Musa, ya. Kemudian dibalas oleh Ustaz Rafi, kami sudah menerima balasan surat dan antum sekalian khairan insyaallah jika itu yang memang antum pandang lebih baik. Maka kami berharap agar kiranya proses ke masyayikh ini dapat segera ditindaklanjuti mengingat kondisi dakwah dan salafiyin yang sudah seperti ini. Untuk teknisnya, apakah antum sudah ada pandangan kepada syekh atau masyayikh siapa masalah ini akan diangkat? Poin ini sangat penting supaya kita satu pintu dalam mengangkat masail yang ada kepada syekh atau masyayikh yang kita sepakati. Jika sudah ada, mohon diberitahukan kepada kami. B. Jika tidak memberatkan, mohon segera ditulis segala masail yang dinilai penting untuk diangkat kepada syekh atau masyayikh tersebut. Agar permasalahannya cepat tuntas dan kita pun mendapatkan solusi yang terbaik insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan diridhoinya. Barakallahu fikum. Ini WA-nya Ustaz Rafi, ya, kepada Ustaz Qamar, melalui Ustaz Qamar, ya. Kemudian dibalas oleh Ustaz Qamar. Bismillah, pandangan anak pribadi sih Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan masing-masing menulis sesuatu yang dianggap penting. Afwan, ini dulu ana masghul bal, ya. Barakallahu fikum, ya. Ini jawaban Ustaz Qamar. Jadi Ustaz Qamar akan menyerahkan, yakni asatidah akan menyerahkan data-datanya kepada Syekh Abdullah Bukhari. Jadi Ustaz Qamar, demikian juga asatidah yang lainnya akan menyerahkan data-data ini kepada Syekh Abdullah Bukhari, ya.
Masya Allah. Bisa difahami nih ya. Jadi perpecahan yang terjadi ini, sudah terjadi perpecahan ya. Diajak diskusi, tidak mau asatidahnya. Mau ditunjukkan oleh Ustaz Jember bahwasanya data-data yang dipakai oleh asatidah itu yakni kurang valid. Tetapi asatidah luar biasa memvonisnya dengan data-data tersebut yang itu masih data prematur ya. Subhanallah ya. Diajak dengan baik-baik tanpa kehadiran Ustaz Lukman. Asatidah tidak mau. Akhirnya langsung mau menyampaikan kepada Syekh Abdullah Bukhari. Nah, kita kan yang dikritikin, Ustaz Jember yang kan dikritikin ya. Sehingga ya Jember apa yang mau dicatat? Permasalahan apa? Nah, karena setelah itu banyak permasalahan-permasalahannya yang tidak inti ya. Masalah celaan dan yang lain-lainnya ya. Kalau masalah celaan, asatidah terlebih dahulu yang memulai ya. Mencela, bahkan menyikapin ya, bukan celaan saja, menyikapin ya. Luar biasa ya. Ustaz Abdul Somad, aktif Ustaz Abdul Somad itu ya. Ustaz Muhammad Baraja ditelepon, dihasut ya. Ustaz Abu Jundi, Ustaz Abdul Somad. Subhanallah. Demikian juga sampai Salafiyin yang masih baru-baru belajar lah ya. Ketika ada walimahan, waktu itu walimahnya putrinya Isa Baisa ya. Sempat-sempatnya gitu loh ya. Mengeluarkan laptopnya, menghasut Salafiyin. Ini Ustaz Abdul Somad ya. Luar biasa memangnya. Terus bergerak terus ya. Ustaz Usama juga demikian. Luar biasa penghasutan demi penghasutannya. Itu sebelum mereka menyampaikan kepada masyayikh. Ustaz Afif bicara dengan global begitu ya. Tapi paham masalah view-nya. Ini yang dimaksud adalah Jember ya. Sehingga penyikapannya luar biasa. Terjadi perpecahan di mana-mana. Sementara pihak Jember terus berusaha untuk bersatu. Karena mengikuti bimbingan ulama. Ya. Silakan baca itu dalam bimbingan ulama itu. Wasoya 10 Rajab yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Haris. Ya. Yang tidak diamalkan oleh asatidah. Bahkan sampai terjadi Jalsah Madinah ya. Yang Syekh Bukhari mengingatkan ya, supaya adanya tazawur ya, di antara asatidah dengan asatidah Jember. Juga diadakan muhadharah mustarokah ya, muhadharah bersama ya. Yang dimaukan tuh ya, semua asatidah yang hadir ketika itu ya. Supaya meredam perpecahan ini. Tapi Masya Allah. Luar biasa penyikapan asatidah. Tidak ada yang mendatangi ke Jember. Kecuali terakhir itu ya. Karena memang Syekh Bukhari meminta satu sama Ustaz Komar dan Abdul Mu'ti ya, untuk bertemu dengan Ustaz Lukman, berdiskusi dengan Ustaz Lukman ya. Baru datang ke Jember ya. Selain itu sudah tidak ada yang ke Jember dari awal fitnah. Mau ke Jember maksudnya di Pondok Jember ya. Di Muzani pertama saja Syekh Arafat yang meminta gitu ya. Yang mereka meminta kepada Syekh Arafat, meminta bimbingan juga ya, awal fitnah. Ketika dibacakan wasoya oleh Ustaz Abdul Haris,
penyikapan asatidah luar biasa. Saat Abdul Haris sendiri disikapin, ya karena membacakan wasoya ulama. Yang sebelumnya nggak ada penyikapan. Ini wala dan baroknya asatidah. Demikian juga Syarafat. Dicaci maki, dihina oleh channel-channel majul. Tidak ada pembelaan dari asatidah. Saya belum mendengar. Subhanallah. Justru putus hubungannya. Ya. Yang Anda tahu sampai sekarang, ya, setelah saat Syarafat menjelaskan ya, hakikat fitnah ini, ya, setelah Jalsah Madinah, Anda belum tahu asatidah menghubungi Syarafat lagi sudah. Dulu asatidah juga demikian, luar biasa. Ketika Doro Muzani pertama, ya, merasa bersama ulama, mengirim murid anak-anaknya dan murid-muridnya ke Syekh Abbas, ya. Bas Jaunah, Yaman. Dipuji-puji Syekh Abbas, ya. Setelah daurah Muzani kedua, ya, subhanallah, dihabisi oleh channel-channel majhul. Asatidah tidak ada pembelaannya kepada syekh yang tadinya dipuji-puji. Terus juga asatidah ketika umroh, ya, memuji-muji Syekh Ahmad yang ada di Mekah. Mereka datang, Syekh Ahmad disambut. Cerita panjang lebar Ustaz Safruddin, ya. Setelah asatidah dinasehatin oleh Syekh Ahmad, ya, untuk bersatu. Nasihatnya mesti para ulama itu bersatu kalian, ya. Karena apa yang menjadi sebab untuk berpecah? Gak ada hujah yang menguatkan yang demikian. Gak ada dalil sedikit pun, ya. Al-Quran jelas memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas dilarang perpecahannya. Ya masyayikh, silakan asatidah tanya kepada masyayikh, ya. Niscaya seluruh masyayikh akan menyuruh untuk bersatu, ya. Silakan tanya kepada masyayikh, sampaikan wahai asatidah problem-problem kalian yang dianggap problem dengan Manhajul Jember, ya. Silahkan kalian ajukan kepada masyayikh, ya. Kemudian apa bimbingan masyayikh setelah itu? Subhanallah. Inilah perpecahan yang dilakukan oleh asatidah, sehingga Ustaz Rafi dan Ustaz Alfian menuliskan risalah tersebut kepada asatidah. Jawabannya seperti yang antum dengar tadi, yaitu akan diajukan kepada Syekh Abdullah Bukhari, ya. Akhirnya asatidah menyampaikan data-data tersebut. Dan Syekh Bukhari setelah membaca disuruh untuk direvisi, ya. Akhirnya asatidah juga melakukan revisian dan tidak lagi melalui Ustaz Abdul Haris, tetapi melalui Al-Ah Jubair, salah satu mahasiswa Indonesia yang ada di Madinah. Dan setelah disampaikan, dibaca oleh Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Abdullah Bukhari memberikan nasihat yang amat bagus. Disampaikan audio tersebut kepada asatidah. Zubair disuruh merekam, kemudian rekamannya itu disuruh dikirim kepada asatidah. Dan dikirimlah rekaman tersebut kepada asatidah, dan
asatidah tidak segera menyebarkan audio nasihat Syekh Bukhari tersebut ya, insya Allah kita akan insya Allah terkait dengan ini ya, saya bacakan apa sih nasihatnya Syekh Abdullah Bukhari ya, yang ini tidak disampaikan di muhadharah asatidah. Padahal ini paling penting dalam fitnah kali ini. Sekarang pertanyaannya, wahai asatidah, kalian menyikapi Ustadz Lukman dan Ma'had Minhajul Azhar Jember atas bimbingan siapa? Apa dasar kalian? Ini pertanyaannya. Hampir masyayikh ya, yang mengetahui tentang permasalahan ini tidak boleh terjadinya perpecahan. Silakan, ana belum mendengar satu masyayikh yang ma'rufin ya, yang membolehkan terjadinya perpecahan yang dilakukan oleh asatidz jumhur terhadap Ma'had Minhajul Azhar Jember atau terkhusus kepada Ustadz Lukman. Berarti asatidah dalam hal ini mendahului ulama. Karena ada kesalahan, menurut asatidah ada kesalahan yang dilakukan oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember yang insya Allah itu akan dikupas nantinya. Sebagian sudah dibahas sudah ya. Dhaifnya asatidah ya. Karena yang dijadikan rujukan kali ini oleh asatidah bukan masyayikh, tapi tim ex-Jendi yang sekaligus tim ex-TPAH ya, dalam masalah medsos ya. Rujukannya yang salafiyin yang disebarkan, yang tersebar di tengah-tengah salafiyin ya, melihat lebih dekat jendela info. Ini yang ditulis oleh tim X TPA yang sekaligus sebagai tim X Jendi. Ya. Sebenarnya sudah sampai kepada beberapa asatidah kibar. Ya. Suratnya Abu Hudzaifah. Yang Abu Hudzaifah ini termasuk tim Jendi. Ya. Yang hampir setiap hari ngantor bersama satu Refe, satu Alfian, satu Lukman. Ya. Itu Masya Allah ya. Disampaikan asatidah mau membantah tulisannya tim X TPAH ini yang sekaligus tim X Jendi ini ya. Disampaikan karena amat erat kaitannya dengan asatidah ya. Yang asatidah juga menyampaikan masalah ini masalahnya ya. Ini Ustadz Lukman mengingatkan kepada Abu Hudzaifah supaya mengirim surat dulu kepada asatidah sebelum dibantah. Tapi tidak ada satupun yang menjawabnya. Dipertahankan masih ya banyak sabarnya lah Ustadz Lukman ini. Belum dikeluarkan itu masih ya. Sudah ada itu bantahannya itu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ya bisa dibahas ya rujukannya asatidah ini ya terkait dengan Jendi yang menghasut salafiyin dengan data-data tersebut ya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum ya. Kemudian setelah terjadi penulisan surat tersebut dan terjadi jawaban dari Ustadz Komar ya, maka kita bersyukur karena asatidah mau merujuk kepada masyayikh. Ini yang kita syukur ya. Tiba-tiba
Ma'had Minhajul Athar Jember pada tanggal 7 Syawal dikejutkan dengan adanya nasihat dari asatidah kepada salafiyin tentang bimbingan Syekh Bukhari, yakni rangkumannya saja cuma. Ya. Kita nggak tahu waktu itu ada audio dari Syekh Abdullah Bukhari. Betul-betul tidak tahu ya. Dan di situ luar biasa. Ya. Ucapannya luar biasa. Dan ana sempatkan ya, menulis surat pesan WA kepada Ustaz Komar. Ya. Setelah munculnya tulisan asatidah tersebut, ya, untuk menyatukan kembali ikhwah yang sudah berpecah belah di Muara Bungu, tapi tidak dijawab oleh Ustaz Komar. InsyaAllah akan saya bacakan nanti. Ya. Saya kali ini ingin membacakan ya, wasiat atau nasihat Syekh Abdullah Bukhari yang ini berdasarkan data-data dari asatidah jumhur yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Chattingan antara Ustaz Rafi dengan Ustaz Komar akan menyerahkan urusan ini kepada Syekh Abdullah Bukhari. Baik. Salafiyun banyak yang tidak tahu tentang bimbingan ini. Sekali lagi, asatidah menulis data-data tentang Ma'had Minhajul Athar Jember atau tentang Ustaz Lukman terkait dengan prokes dan medsos. Ya. Ini. Jadi data-data tersebut terkait dengan dua ini. Karena inilah yang memang diserukan oleh asatidah sehingga terjadi perpecahan di berbagai daerah. Ya. Apa yang diserukan oleh asatidah ini sama dengan channel-channel majhul, channel-channel fitnah, ya. Persis, ya. Ya memang sumbernya sama. Ya. Channel majhul sama asatidah sumbernya sama. Baik. Untuk kali ini saya akan bacakan nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari ya, kepada asatidah dalam audionya 4 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 16 Mei 2021. Nah, sekali lagi audio ini audio nasihat Syekh Abdullah Bukhari ini itu berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur kepada beliau. Dan tidak ada sedikit pun dari Jember yang sampai kepada Syekh Abdullah Bukhari. Jember belum membuat, ya, belum menulis masih. Apalagi menunjukkan, ya, di situ ada perkara-perkara yang tidak benar. Ya. Baik. Nasihat Syekh Abdullah Bukhari di dalam audionya ini kepada asatidah dan tulabul ilm di Indonesia tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah, yaitu tanggal 16 Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du. Fa bina'an ala ma wajjahu al-ikhwah ilayya min qira'atin hawla al-mushkilati al-hasilati baina talabatil ilmi wal ikhwah hunaka di Indonesia, faqad tala'tu
tala'tul awraqal mursalah ma'a mudakkirah wal kutayyib alladhi ma'aha wa ra'aitu annahu barakallahu fikum mimma qara'tuhu yakni anna al-amra la yatahammal kulla hadha asyiqaq wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Setelah bertahmid, salawat, tahmid kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Abdullah Bukhari mengatakan fabinaan ala mawajjahu al-ikhwa ilayya min qira'atin haul al-mushkilah al-hasilah baina talabatil ilmi wal ikhwah hunaka fi Indonesia. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh ikhwah, yakni asatidah maksudnya, kepadaku, kepada Syekh Abdullah Bukhari, untuk membaca seputar muskilah, yaitu muskilah problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah para thalabatul ilm dan ikhwah di sana di Indonesia. Maka kata Syekh Abdullah Bukhari, faqad tala'tul awraqal mursalata ma'a al-mudakkirati wal kutayyib alladhi ma'aha. Maka sungguh saya telah menelaah. Menelaah itu membaca dengan seksama, ya. Al-awraq al-mursalah ma'al mudakkirah wal kutayyib. Menelaah, membaca dengan seksama data-data yang dikirim tersebut bersama mudakkirah, ini sebuah diktat, ya, dan kutayyib, sebuah kitab kecil, ya, alladzi ma'aha, ya, yang dilampirkan bersama data-data tersebut, ya. Yakni di sini Syekh telah mendapatkan, ya, data-data yang 200 halaman, yang hampir 200 halaman, dan juga data-data yang sudah direvisi oleh asatidah jumhur. Yang ini melalui jalur Zubair, bukan jalur Ustadz Abdul Haris. Jadi Syekh betul-betul membaca dengan seksama, ya, menelaah apa yang ditulis oleh asatidah ini semuanya, ya, terkait dengan problem dakwah yang ada di Indonesia ini, ya. Kemudian saya mengatakan wa ra'aitu annahu barakallahu fikum mimma qara'tuhu yakni annal amra la yatahammal kulla hadha asyiqaq wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Kata Syekh Abdullah Bukhari, saya memandang barakallahu fikum dari data-data yang sudah saya baca tersebut, annal amra la yatahammal kulla hadha syiqaq wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Annal amra, bahwasanya perkara, ya, yang di dalam data-data tersebut yang disampaikan oleh asatidah, ya, perkara-perkara yang terjadi yang telah disebutkan oleh asatidah dalam data-data yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Bukhari tersebut, la yatahammal kulla hadzal syiqaq wa hadzal firaq. Tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahannya. Alladzi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Tidak boleh sampai menyeret, menyebabkan kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian ini. Dan
menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah, yakni di tengah-tengah salafiyin dan para penuntut ilmu. Jadi data-data yang disampaikan oleh asatidzah terkait dengan medsos ataupun prokes, menurut penilaian Syekh Bukhari, jika ini catatannya, jika data-data tersebut benar lah ya, dianggap benar, tidak ada salahnya, tidak ada dustanya ya. Seandainya benar, valid sudah data-datanya tersebut, karena Syekh Bukhari nggak tahu ini kan, yang hakikatnya di situ, padahal ada yang tidak benar data-data tersebut ya. Seandainya benar pun ya, kata Syekh Abdullah Bukhari, ini ulama lah yang bicara lah ya. Wahai salafiyun, dengarkan bimbingan ulama. Kalau seandainya data-data yang disampaikan oleh asatidzah kepada masyayikh itu valid, benar sudah ya, maka kata Syekh Abdullah Bukhari, tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan, sebagaimana yang terjadi di antara kalian ini, dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah atau salafiyin dan para penuntut ilmu. Betul kan? Fitnah ini menyebabkan terjadinya perpecahan, menyebabkan terjadinya perselisihan, menyebabkan terjadinya perpisahan ya. Ini betul ini kan terjadi ini. Ini tidak boleh. Itu kalau data-data yang disampaikan oleh asatidzah itu benar, valid, tidak bohong istilahnya, tidak dusta. Wahai asatidzah, jika benar lah ya, data-data yang antum sampaikan itu valid sudah ya, dari orang yang siqah, kata Syekh Abdullah Bukhari, tidak boleh menyebabkan adanya perpecahan, perpisahan, sebagaimana yang terjadi di antara kalian ini, kata Syekh Abdullah Bukhari. Seharusnya asatidzah bertobat dalam masalah ini. Minta maaf kepada salafiyin. Wahai salafiyin, apa yang kami lakukan, hasutan-hasutan yang kami lakukan kepada kalian tidak benar. Ini nasihatnya Syekh Abdullah Bukhari, ayo rujuk kalian. Demikian membimbing umat itu. Bukan tetap dipertahankan perpecahan tersebut. Maha kadaya sa'du turadul ibil. Subhanallah ya. Inilah yang menjadikan beratnya asatidzah untuk menjelaskan kepada salafiyin. Karena apa? Karena asatidzah telah berbuat terlebih dahulu, menyikapi terlebih dahulu, memusuhi terlebih dahulu, menanamkan kebencian terlebih dahulu kepada saudaranya. Ternyata bimbingan ulama menyuruh mereka semuanya untuk bersatu ya. Subhanallah. Maaf saja ketika keluar ini, asatidzah tidak langsung menyebarkannya. Asatidzah membuat rangkuman menurut versi asatidzah, yang itu tidak mewakili nasihat Syekh Abdullah Bukhari. Bersamaan dengan itu, kami dari Ma'had Jember berusaha untuk bersatu. Karena sudah keluar tulisan asatidzah pada tanggal 7 Syawal, anak kirim japri kepada Ustaz Komar untuk menyatukan ikhwah yang telah berpecah belah di Muara Bungu tersebut. Tetapi tidak dibalas sampai sekarang. Untuk apa kalian menyebarkan nasihat wahai asatidzah? Ya. Ketika kita sambut ajakannya untuk bersatu, menjulurkan tangan, Masya Allah bagusnya ya nasihat tersebut ya, walaupun tidak utuh ya. Ya sebab kalau menyampaikan secara utuh malu ya.
Ternyata tidak benar apa yang dilakukan oleh asatidah ini. Membuat perpecahan, perselisihan. Itu Syekh Abdullah Bukhari menilai yang demikian ini berdasarkan data-data yang dianggap benar. Data-data tersebut. Jadi ini keputusannya Syekh Abdullah Bukhari. Jadi yang dilakukan oleh asatidah, mengasuh salafiyin untuk memutuskan hubungan atau untuk berpecah belah, melakukan perpecahan, ini tidak benar. Wahai salafiyun, ayo ikuti bimbingan ulama. Dan anak berharap asatidah rujuk dan bertobat dari perbuatan ini. Ya. Terjadi perpecahan di berbagai daerah. Luar biasa. Kemudian Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, fa ana usil ikhwah haula'i jami'an min ilal fariqain. Maka saya berwasiat kepada seluruh ikhwah dari kedua belah pihak, memberikan nasihat beliau beberapa nasihat. Insyaallah karena waktu sudah habis, insyaallah akan kita bahas di lain waktu walaupun tidak disorong. Mudah-mudahan asatidah yang lainnya juga akan berbicara tentang masalah ini. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Bukhari. Salafiyun yang mau mengikuti bimbingan ulama, dengarkan bimbingan ulama ini. Bahwasanya perkara yang terjadi ini, ya, yang ditulis oleh asatidah tersebut, tidak semestinya ya, untuk menyebabkan, untuk menyeret kepada perpecahan dan perselisihan, sebagaimana yang telah terjadi di antara kalian, wahai salafiyun yang ada di Indonesia, ya, dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah salafiyun dan para penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Maha kadaya sa'du turadul ibil. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.